favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau satu set isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya. Ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya.
Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah, aku pakai setengah buah atau setengah
Itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu.
Lanjut kita haluskan bumbunya, ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kastrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi.
Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya. Enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini Dapur Lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak
sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah seperti ini udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh, dan gula merah aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh. Emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin.
Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini.
Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget, apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kasrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya. Ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau.
Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya. Enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini Dapur Lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup.
Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Dan gula merah aku pakai setengah buah atau setengah setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya.
Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya.
Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya gak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya. Ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya.
Kemudian ada tomat, aku pakai satu buah aja yang merah dan satu buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya.
Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah. Aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh. Emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya.
Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus.
Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya gak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar.
Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai 1/2 sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget.
Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Dan gula merah aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup.
Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan
lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa segar. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula
jumlahnya 5, lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi, kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah, aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh. Emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya.
Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set isinya ada 2 fry pan dan 2 kastrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau satu set isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya.
Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah, aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak
sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman.
Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya gak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata.
Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kastrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat, aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan.
Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena. Aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi, kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok teh dan gula merah, aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya.
Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh. Emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh.
garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa segar. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau satu set isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya. Ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga.
Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja, diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya. Enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh, dan gula merah aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris.
Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh.
Ini air perasa jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya gak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kastrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya. Enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup.
Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah. Aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh. Emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya.
Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya.
Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya. Ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya.
Kemudian ada tomat, aku pakai satu buah aja yang merah dan satu buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya.
Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah. Aku pakai setengah buah atau setengah setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh. Emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya.
Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus.
Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super segar dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar.
Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai 1/2 sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat, aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget.
Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Dan gula merah aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup.
Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan, takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kastrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula
jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi, kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini. Udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah. Aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya.
Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong, ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Kemudian tuang air, di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya.
Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau satu set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya.
Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh dan gula merah, aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya. Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak
sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman.
Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata.
Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set isinya ada 2 fry pan dan 2 kaserol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau satu set isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya, enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan.
Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu dengan sambal gami. Nah, daripada beli, di sini dapur lagi pengen bagikan resep sambal gami yang enak dan pastinya simple banget. Oke, langsung aja siapin 2 buah tomat ukuran kecil ya, kita potong-potong kasar. Kalau teman-teman suka tomatnya banyak, boleh ditambah lagi ya. Lanjut, ada bawang merah, aku pakai 2 siung aja ya. Bawang merah harganya lagi meroket banget. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nambah jumlah bawang merahnya, boleh ya ditambah. Oke, lanjut kita akan haluskan. Bahan lainnya ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Untuk cabai merahnya 3 buah, bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 3 siung, lalu terasi 1 potong. Lanjut kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar ya. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita bersihkan yang nempel di ulekannya. Lanjut kita panaskan api dan kita taruh cobeknya di atas kompor yang menyala ya. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau secukupnya aja sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai panasnya benar-benar merata di cobeknya ya. Nah, seperti ini udah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan ada garam dan kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok teh dan gula merah, aku pakai setengah buah atau setengah itu ya, setengah sendok makan. Lalu tomat iris dan bawang merah irisnya kita masukin sekalian. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai aromanya wangi ya.
Nah, di sini aku tambahkan udang ya. Aku pakai 250 gram. Ini aku buang bagian pucuk dari kepalanya ya. Kalau teman-teman mau buang kulit semuanya boleh, dibelah juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Langsung aja udangnya aku masukin ke dalam bahan sambelan dan kita aduk serta masak sampai udangnya matang ya. Sambal gami udang ini enak banget dimakan sama nasi putih atau boleh ditambahkan lauk lain atau sayuran favorit ya teman-teman. Asli ini wangi dan super mantul banget rasanya. Oke, tinggal kita masak sampai agak asat ya. Ini air dari si udangnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ini udah asat dan tanak banget. Ini asli mantul ya sambal gami udangnya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal gami udang yang enak banget siap untuk disajikan. Di sini aku makannya sama kerupuk dan tempe goreng ya teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah nasi loh, emang rasanya nggak pernah bohong, enak banget. Oke, 1 sendok aja cukup. Ini nanti udah pasti bakal nambah nasi lagi karena emang nggak nahan banget bikin lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum, suami pengen dibuatin lontong kikil Surabaya, tapi di kulkas cuman ada stok kikil setengah kilogram dan tetelan sebanyak kurang lebih 150 gram ya. Oke deh, langsung aja kita eksekusi dengan bahan seadanya. Kita potong-potong ini kikil atau kulit sapi yang udah direbus ya teman-teman. Ini aku pakai yang tebel. Lumayan ini licin ya, jadi mesti pelan-pelan takutnya nanti pisaunya terpleset dan kena tangan. Oke, kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Nih untuk tetelannya aku juga potong ya. Tetelan atau uratnya sapi nih. Beneran takut terpleset ya karena emang licin. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Ini ada daun bawang, aku pakai 4 batang ya, diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah 3 buah, kemudian kencur 1 potong, jahenya 1 potong. Lalu kemiri yang udah disangrai aku pakai 5 butir. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian gula pasir dan ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, jinten bubuknya setengah sendok teh.
garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan air dan proses sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Kita akan tumis bumbunya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar untuk lengkuasnya 1 potong, serai 1 batang, dan daun salamnya aku pakai 3 lembar. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan kikil dan juga tetelannya atau uratnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air. Di sini aku pakai kurang lebih 1 liter ya. Jadi di sini saya nggak tambahkan santan sama sekali. Oke, kita masak sampai matang dan bumbunya meresap ya. Ini hasilnya, bisa dilihat. Asli ini tuh wangi banget dan sedap ya, karena full rempah-rempah. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan kita akan langsung sajikan lontong kikil Surabaya yang super enak dan seger banget. Sebelumnya kita akan buat sambalnya ya. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putihnya 2 siung, udah direbus ya. Tambahkan sedikit garam dan kita akan ulek sampai halus atau boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Ini namanya sambal godok ya. Oke, udah halus. Tinggal diguyur sama kuahnya kikil tadi ya teman-teman. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan lontong secukupnya. Lalu siram dengan kuah dan juga kikilnya ya, yang super seger dan mantep banget. Asli ini tuh menu favorit banget. Kalau pas ke Surabaya wajib banget mampir dan menikmati lontong kikil khas Surabaya kayak gini. Oke, taburi dengan bawang merah goreng. Lalu ada daun bawang. Jangan lupa dikucuri dengan air perasan jeruk nipis ya. Sumpah seger banget. Apalagi ditambah sambal. Super mantep banget deh. Ini air perasan jeruk nipisnya ya. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan ya. Yuk mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk dulu biar merata ya air jeruk nipisnya, biar semuanya kerasa seger. Beneran mantul banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami. Kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar, langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kastrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau 1 set, isinya ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah ya. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, seger, ada manisnya. Ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga.
Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja, diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya. Ini super crispy bagian luarnya. Dan pastinya gurih sampai ke dalam ya. Enak banget. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi viral banyak rumah makan yang menyediakan menu